Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Genelia Fiza dengan NIM 1312200022. Jus cogens adalah asas hukum internasional yang diakui oleh komunitas internasional sebagai norma yang tidak boleh dilanggar dalam keadaan apapun. Tidak ada konsensus resmi mengenai norma mana yang merupakan jus cogens dan bagaimana suatu norma mencapai status tersebut. Walaupun begitu, beberapa norma yang biasanya dianggap sebagai jus cogens adalah pelanggaran genosida, pembajakan, perbudakan, dan penyiksaan. Dalam hukum Romawi terdapat konsep-konsep yang dianggap sebagai pendahulu jus cogens pada masa modern, yaitu jus publicum privatorium pactis mutari non potest, yang berarti hak umum tidak dapat diubah oleh persetujuan antar perseorangan, serta pemisah antara jus strictum dan jus dispositium. Pada abad 17 dan abad ke-18, para pemikir yang menganut gagasan hukum kodrat mengemukakan pendapat bahwa terhadap hukum yang tidak mengenal waktu dan berada di luar jangkauan negara, dan hukum ini diyakini dapat menyingkirkan serta membatasi hukum yang dikeluarkan oleh suatu negara. Walaupun begitu, yang berujung pada kelahiran konsep jus cogens bukanlah tradisi hukum kodrat, tetapi malah asas-asas yang diserap dalam hukum internasional. Sumber hukum internasional harus sesuai dengan jus cogens, dan itu sifatnya memaksa dan tidak boleh disimpangi. Oleh karenanya, setiap sumber hukum internasional yang bertentangan dengannya menjadi batal dan tidak sah. Tetapi, sebelumnya harus melalui prosedur yang berlaku sebagaimana dijelaskan pada pasal 65 dan 67 konvensi tersebut. Patokan dari para pakar untuk mengidentifikasikan norma-norma jus cogens, dari sekian patokan-patokan yang ada, mungkin patokan dari Verdroes adalah yang paling mendekati. 3 tipe jus cogens yakni: 1. Kaidah-kaidah yang menyangkut kepentingan bersama masyarakat internasional secara keseluruhan. 2. Kaidah-kaidah yang dibentuk demi tujuan-tujuan kemanusiaan. 3. Kaidah-kaidah yang ditempatkan oleh Piagam PBB melawan perjanjian-perjanjian atau penggunaan kekerasan dalam hubungan internasional. Terdapat syarat-syarat suatu kaidah hukum dapat dinyatakan sebagai jus cogens, adapun syarat tersebut meliputi: 1. Syarat double consent. 2. Syarat universalitas. Syarat ini termanifestasikan dalam pasal 53 Konvensi Wina 1969 maupun 1986. Dalam pasal tersebut, secara garis besar dikatakan bahwa suatu kaidah hukum dapat dianggap sebagai jus cogens jika kaidah hukum tersebut telah disetujui oleh negara-negara sebagai kaidah hukum internasional yang bersifat umum dan memaksa. Kemudian, kaidah tersebut haruslah diakui dan diterima oleh masyarakat negara sebagai keseluruhan atau secara universal oleh semua negara tanpa terkecuali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halimatus Sadia dengan NIM 13122009. Di sini saya akan menjelaskan pendapat saya tentang batas maksimal seorang bisa mendaftar menjadi seorang presiden. Berbagai negara menetapkan batas usia maksimal menjadi presiden, anggota parlemen, atau yang menduduki jabatan politik tertentu. Batas usia itu adalah putusan politik dan hukum sesuai dengan budaya di tiap negara masing-masing. Lantas menurut sains juga tidak bisa memberikan batas usia yang pas agar seseorang bisa memimpin negara. Tidak apa-apa kalau di bawah 40 tahun untuk menjadi seorang presiden, tapi syaratnya pernah atau menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah. Putusan ini menguatkan
Kedewasaan seseorang, kondisi itu terjadi karena umur biologis atau umur kronologis senantiasa berjalan beriringan dengan umur psikologis yang menunjukkan kematangan kognitif maupun kematangan mental emosional seseorang. Tetapi kita harus melihat kematangan diri terhadap sikap impulsif ini juga berlangsung sepanjang hidup. Artinya, kemampuan seorang mengendalikan diri tidak tergantung pada usianya. Ketidakmatangan impulsif ini membuat sebagian orang yang sudah berusia lanjut, termasuk politisi, tetap memiliki inspiratif tinggi. Mereka mudah tersinggung, gampang marah, sangat sensitif, hingga sulit merasakan empati kepada orang lain. Menurut ahli psikologi kognitif yang bernama Galang Lutfianto menilai gagasan batasan situasi saat ini, batasan usia ini dipimpin sudah kurang relevan dengan situasi saat ini. Batasan usia pemimpin itu sangat pas diterapkan di masa lalu saat akses informasi kesempatan yang belum terbuka lebar seperti sekarang. Generasi muda saat ini dipaparkan dengan banyak peluang yang mempunyai kesempatan untuk memimpin suatu negara, mulai dari pemimpin organisasi hingga menjadi wirausahawan. Teknologi membantu mewujudkan semua itu. Berbagai proses itu telah membekali anak muda dengan pengalaman yang cukup. Namun semua itu harus dibuktikan oleh anak zaman sekarang agar pencapaian tersebut berhasil terhadap semua kontrak dan yang dilontarkan oleh anak muda.